Yes. Masuk. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ustaz Fauzi Prayitno MA serta ibu-ibu peserta kajian Selasa pagi yang berbahagia Allah. Pertama marilah kita puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada pagi hari ini kita masih bisa melakukan kajian rutin kita dalam keadaan sehat walafiat. Kedua, salawat dan salam semoga tercurahkan kepada uswah kita baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Adapun tema kita pada pagi hari ini adalah bagaimana caranya orang tua memberikan sesuatu yang terbaik untuk buah hatinya, mulai dari biaya pendidikan sampai urusan jalan-jalan. Dan kenyataannya tidak demikian. Ada orang tua yang memilih lembur mencari tambahan. Akankah berjalan beriringan? Nah, jawabannya nanti bersama dengan Ustaz Fauzi Prayitno MA yang insya Allah akan dibahas tuntas atau DSG. Jadi ibu-ibu nanti di akhir season juga bisa bertanya. Nanti baiklah, kita buka dulu acara kita dengan bacaan basmalah dan sholawat Nabi. Semoga dengan bacaan sholawat kita hari ini insya Allah sampai kepada Rasulullah, insya Allah. Dan selanjutnya langsung kita persilahkan Ustaz untuk membahas kajian kita pada pagi hari ini. Waktu dan tempat kami. Ini pakai ini aja, pakai juga ke situ, ya, gitu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Yang sama-sama kita hormati seluruh jajaran pengurus dompet sosial Al-Uswah yang telah mempertemukan kita di pagi hari ini. Dan syukur alhamdulillah ibu-ibu sekalian, Allah SWT memberikan anugerah kesehatan dan kesempatan bagi kita semuanya untuk bisa belajar bersama, untuk bisa menghimpun majelis ini, yang kemudian dengan majelis yang kita adakan di pagi hari ini semoga senantiasa menjadi satu wasilah, menjadi sarana Allah memberikan rahmat dan berkahnya kepada kita semuanya. Ibu-ibu yang berbahagia, ketika kita kemudian membahas terkait dengan pola asuh ataukah parenting skill ataukah tarbiyatul aulad, ya, pendidikan anak, maka sejatinya
kita harus menyadari terkait dengan satu kondisi yang melekat pada kita semuanya, yang tidak lepas dari tanggung jawab ini. Yang pertama, tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga atau sebagai suami. Yang kedua adalah tanggung jawab sebagai ayah ataupun ibu. Nah, gitu nggih. Jadi ini yang kemudian menjadi satu gambaran bagi kita semuanya. Kalau tadi disampaikan terkait dengan banyak orang tua sekarang yang kemudian sedemikian banyak kesibukan yang kemudian harus dijalankan, aktivitas yang harus dilakukan dalam rangka untuk memberi ketercukupan terhadap kebutuhan keluarganya. Namun di sisi lain yang kemudian tidak bisa diabaikan, dan ini juga turut serta menjadi tanggung jawab, adalah bagaimana mengupayakan diri ini juga tetap ada untuk membersamai anak-anak dalam konteks pendidikannya. Sehingga ini yang kemudian menjadi satu gambaran nggih. Kadang gini, kita menyampaikan bertanggung jawab orang tua itu terhadap pendidikan anak. Seringkali upaya kita untuk mencari nafkah termasuk juga dalam kategori untuk menyiapkan biaya pendidikan anak-anak. Tapi di sisi lain, kebutuhan pendidikan anak-anak itu ternyata bukan pada sisi sekolahnya saja, tetapi pendidikan di dalam keluarga itu ternyata juga tidak kalah penting daripada pendidikan di sekolah. Itulah yang kemudian menjadi satu gambaran bagi kita. Bahkan ngapunten nggih, kalau kita mau jujur, ada satu lagi elemen yang kemudian membentuk pendidikan anak itu, yaitu lingkungan. Kita kadang mendapati nggih, anak sudah dipilihkan sekolah yang bagus, di rumah dididik dengan bagus, tapi antara sekolah dan rumah ketemu lingkungan yang tidak bagus, kadang juga memberikan pengaruh. Nah, di forum ini ya, di kajian ini kita ingin berupaya untuk mengelola itu. Bagaimana kita bisa menghadirkan satu pendidikan kepada anak itu, pendidikan yang lengkap, pendidikan di sekolahnya dengan kita mencukupkan nafkah untuk keluarga, khususnya dalam rangka penyediaan biaya pendidikan. Yang mau tidak mau ya kita harus bekerja. Tetapi kesibukan dalam bekerja itu tidak bisa dijadikan sebab ataupun alasan kemudian seakan-akan kita tidak punya waktu untuk menjalankan pendidikan di rumah. Gitu. Kadang ngapunten, di hari ini yang akan kita bicarakan terkait pendidikan di rumah, kadang kita orang tua itu cari praktisnya saja. Pulang kerja ketemu anak kemudian bertanya, tadi ulangan dapat berapa? Nah, gitu. Itu enak atau nggih? Ngapunten, yang biasa bertanya begini bapak napa ibu? Ibunya antar jemput, kemudian begitu nyampe di rumah, berapa? Ini kan saya tanyakan ini karena ini lagi anak-anak lagi ujian nggih. Biasanya nyampe rumah karena merasa bahwa tadi malam ibu sudah menemani belajarnya, itu kemudian paginya minta setoran. Dapat nilai berapa tadi, begitu. Bisa atau enggak, dan gitu nggih. Nah, ini. Padahal ternyata ada hal-hal yang lain yang kemudian harus kita sentuh pada sisi anak-anak gitu. Ini kita masuk terkait dengan pembahasan tentang bonding. Bonding itu ikatan emosional yang baik, atau kadang kita menyebutnya dengan kelekatan. Bahasa yang mudah kita pahami, keakraban gitu. Kenapa ini menjadi penting? Karena memang beberapa kondisi anak-anak itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Kadang di faktor ini penyebabnya, yaitu kedekatan dengan orang tua. Ketika anak itu tidak maksimal keakraban dan kedekatan dengan orang tua, maka anak ini akan mencari kedekatan dengan yang lainnya.
apalagi kalau sudah bersosial media, nggih, sudah mulai remaja begitu. Kalau yang mungkin anak-anak kecenderungannya masih banyak dominannya untuk dekat dengan ibunya, dekat dengan orang tuanya, gitu nggih. Walaupun ada kalanya kalau sudah ketemu ini, anak usia berapapun cenderungannya lupa dengan orang tuanya, gitu nggih. Ngapunten, kadang juga orang tua yang ngasih, orang tua lagi pengen asik ngobrol dengan temennya daripada anaknya rewel, ini kita yang diberikan. Akhirnya baru kemudian anaknya sangat akrab dengan HP daripada harus akrab dengan orang tua. Efeknya ketika anak-anak itu kurang keakraban, kelekatan dengan orang tuanya, kok kemudian lebih akrab dengan yang lainnya, dengan temannya ataupun dengan alat-alat semacam ini, maka biasanya sudah kurang bisa terkontrol. Kita mendapati nggih, dari keluarga baik-baik ternyata menjadi anak yang tidak baik karena pergaulan. Kenapa kok dengan pergaulannya sedemikian kuat? Karena kurang dekatnya dengan keluarga. Nah, gitu. Maka kita dapati kunci kelekatan itu ada pada 3 hal. Yang pertama, kenyamanan. Anak itu akan akrab kalau dia merasa nyaman, dan ngapunten, mau nyaman dengan siapapun, sehingga mau tidak mau orang tualah yang kemudian mengusahakan kenyamanan itu kunci keakraban, kunci kelekatan. Dan nggak harus anak-anak, jenengan pun kan juga begitu toh. Jenengan itu nyamannya dengan siapa, yaitu akrabnya. Dan kadang bukan harus dengan orang, kadang dengan suasana. Di rumah pun, jenengan punya rumah, pasti ada tempat khusus yang jenengan paling nyaman. Teng pundi Bu biasanya? Kamar, tempat sholat, nggih. Pokoknya sudah gelar sajadah di tempat sholat itu bisa berlama-lama karena memang merasa nyaman di situ, gitu. Nggih. Kalau bapak-bapak macam-macam loh, nggih, tidak selalu di rumah. Kadang nyekeli gagang pancing itu ya nyaman gitu. Ya gitu tak, gitu nggih. Kadang ada yang nongkrong di gardu, itu titik kenyamanannya ada yang begitu. Nah itu makanya kedekatan, keakraban seseorang, ya termasuk anak-anak kita itu kunci awalnya adalah kenyamanan. Yang kedua, anak itu akan merasa dekat, akan merasa akrab ketika dia diakui keberadaannya. Dan inilah yang seringkali anak-anak kita, apalagi yang usia remaja, kadang merasa nggak betah di rumah. Ya, walau alam kalau yang terjadi saat ini, nggih, maraknya kafe-kafe itu, apakah mereka memang ketika sudah ngumpul dengan temannya di kafe itu lebih diakui keberadaannya, gitu. Ini yang kemudian menjadi satu kunci keakraban. Anak kita pun juga begitu. Makanya anak itu kan kadang perhatian kita ketika sudah memiliki sekian anak itu kan kadang berbeda, nggih, rasa ininya berbeda. Itu nanti perasaan di anak pun juga yang diterima juga berbeda. Seberapa dia diakui, begitu. Kalau yang Rasulullah SAW itu memberikan contoh kepada kita semuanya itu, dan ini masya Allah, nggih, keistimewaan Rasulullah itu ketika selesai sholat kemudian menghadap kepada para jamaah dan kemudian melihat ke jamaahnya kepada para sahabat, yang dirasakan para sahabat itu adalah dia menjadi orang yang paling diperhatikan oleh Rasulullah, merasa paling diakui keberadaannya di tengah-tengah sahabat yang lain. Nah, itu keistimewaan Rasulullah. Maka ini yang kemudian menjadi suatu keterampilan tersendiri, nggih, ketika kita berada di hadapan anak-anak. Jadi yang pertama tadi kenyamanan, yang kedua merasa diakui, yang ketiga ini merasa mendapatkan dukungan. Dan dalam rangka memberikan dukungan, terkadang tidak selalu bentuk dukungan mengiyakan
memberikan semua yang diinginkan anak. Tetapi ketika kita kemudian mengakomodir, ya, nanti ada teknik-teknik di berikutnya terkait dengan bagaimana benar-benar merasa mendapatkan dukungan. Gitu nggih. Ini 3 hal yang menyebabkan keakraban, kedekatan itu bisa dibangun. Yang kedua, ciri-ciri anak yang sudah tidak dekat dengan orang tuanya. Ini juga sama, ada 3 nggih. Nah, kalau yang 3 awal tadi kan hal-hal yang bisa membangun kedekatan ataupun keakraban. Yang kedua ini adalah ciri-ciri anak yang tidak dekat dengan orang tuanya. Yang pertama adalah cenderung diam. Ya, cenderung diam, pasif. Itu nggih. Kadang nggak begitu kelihatan, nggak begitu peduli gitu. Jadi ini yang kemudian menjadi satu gambaran ketika anak itu sudah mulai tidak akrab, tidak dekat dengan orang tuanya, itu adalah cenderung diam. Ataupun kalaupun dia ditanya dan memberikan jawaban, jawabannya itu diserahkan gitu nggih. Sama ditanya, "Pengen apa, Mbak?" gitu. "Terserah Mama." Itu sudah mulai tanda loh nggih. Sudah mulai tanda nggak akrab gitu. Karena bisa jadi ada tadi ada sesuatu hal yang disimpulkan oleh anak, kayak saya menyampaikan khawatir nggak nyaman, atau kalau saya menyampaikan khawatir tidak diakui, kalau saya menyampaikan khawatir tidak didukung, akhirnya kemudian menjawabnya terserah. Nah begitu. Ini menandakan kurang akrab, karena kalau akrab pasti akan menyampaikan, akan leluasa menyampaikan apa yang diinginkan. Kemudian yang kedua, ya, anak itu cenderung enggan untuk mendengar ataupun enggan mendekat ketika dipanggil gitu. Jadi gini nggih, ketika kita manggil anak kemudian anak itu enggan untuk menjawab apalagi mendekat, berarti kurang akrab. Karena pengalaman kita pribadi nggih, kita itu kalau akrab sama seseorang kadang nggak harus dipanggil, kan deket sendiri toh, nggih toh, begitu. Karena kita merasa dekat gitu. Nah, ini. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri anak yang kurang akrab itu cenderung berbeda atau sampai pada kategori melawan gitu. Jadi kita berikan arahan apa, kadang dia pilihannya itu berbeda, menyelisihi dari apa yang kita berikan gitu ya. Atau cenderung melawan ketika kemudian ada satu hal yang disampaikan. Itu berarti tanda sudah tidak ada satu keakraban, sehingga menimbulkan apa ya, ketersambungan. Jadi nggak nyambung gitu loh. Yang kita pengini apa, kadang dia cenderung berbeda begitu ya. Maka ini yang kemudian menjadi satu ciri-ciri kepada anak-anak kita, dari yang ringan sampai yang sedemikian berat. Kalau sudah sampai menyelisihi atau sampai melawan ya terhadap apa yang kemudian kita sampaikan dalam rangka hal yang baik bagi dia, itu berarti keakrabannya belum terjalin gitu. Karena ada hal yang terputus pada sisi komunikasi ataupun pada ikatan emosi. Karena memang ini yang kita bahas terkait dengan keakraban, kelekatan. Kenapa begini Bu? Karena orang itu kalau sudah akrab, orang itu kalau sudah melekat ya, kadang isyarat singkat itu aja sudah cukup untuk difahami. Gitu nggih? Nah, gitu. Nah, saya yakin ibu-ibu dengan bapak-bapak ya, dengan suami, karena sudah sedemikian lama bersama, sudah sedemikian akrab, kadang tanpa diutarakan itu sudah bisa memahami keinginan. Iki bapak iki jane pengine apa to? Ah gitu biasanya sudah ngerti nggih. Nah, gitu. Ini yang kemudian menjadi satu gambaran yang pengen kita bangun dengan anak-anak gitu. Nah, masuk kita ke pembahasan inti terkait dengan
tata cara mengakrabkan diri kita dengan anak-anak, atau tata cara membangun bonding, membangun kelekatan, membangun keakraban, membangun, ataupun kalau tidak membangun, karena membangun dari awal gitu, ataupun menjaga, meningkatkan ikatan emosional yang baik kita dengan anak. Yang pertama adalah siap untuk menjadi pendengar yang baik. Itu nggih. Siap menjadi pendengar. Kalau memang anak kok posisinya sekarang itu belum begitu akrab dan terkesan enggan untuk bercerita, maka kita ciptakan suasana yang santai, kita pilih tempat yang sesuai, kemudian kita pancing untuk bisa bercerita. Tapi kalau anak kita sudah biasa bercerita, maka yang kita lakukan di poin ini adalah kita siapkan diri kita semaksimal mungkin untuk menjadi pendengar yang baik. Ngapunten, terkadang anak cerita itu tidak harus meminta jawaban, tetapi kadang hanya sekedar untuk didengarkan, sekedar tahu bahwa oh mamanya serius, mamanya antusias, mamanya memperhatikan apa yang diceritakan begitu, dan memberikan respon yang positif. Maksudnya kalau ceritanya lucu jenengan nggih ketawa ngoten lho nggih. Kadang kita itu mikirnya orang tua itu kadang enggan untuk mendengarkan, itu kadang kita itu pakai persepsi diri kita sesuai dengan usia kita. Anak cerita itu batin kita kadang ngono kok diceritani. Nah gitu. Nah kalau sudah persepsi kita begitu gitu nggih, ya nggak akan tertarik, kita itu nggak akan tertarik, karena bagi kita itu apa sih ngono kok diceritani, ya begitu nggih. Kadang mindset kita begitu, padahal ini demi anak begitu loh, ini demi anak, dalam artian ya itu yang dibutuhkan anak begitu, yang dibutuhkan anak itu untuk didengar. Dan namanya orang bercerita itu ya apa yang ada pada dia. Nah, gitu nggih, apa yang ada pada dia, dan bagi dia penting begitu. Bagi dia penting sesuatu ataupun kejadian ataupun peristiwa ataupun yang dirasakan itu penting untuk diceritakan begitu loh. Kadang kita mengukurnya kan dengan diri kita nggih. Ya, kadang mengukurnya dengan diri kita. Sehingga kita kadang merasanya mosok gitu aja. Nah, begitu. Ini yang pertama nggih. Kesiapan untuk mendengar. Ini segala usia loh nggih. Ini ibu kalau sudah punya anak sekian, usianya beragam, ada yang sudah kuliah, ada yang SMA, ada yang SD, ada yang kadang masih TK. Nah gitu itu membaginya memang benar-benar ini. Tapi kuncinya itu siap untuk menjadi pendengar. Itu nggih. Walaupun bagi kita nggak penting, karena khawatirnya kalau sudah tidak nyaman bercerita ke kita, khawatirnya cerita ke yang lain. Itu yang dikhawatirkan, nanti khawatirnya mendapatkan satu reaksi, satu tanggapan yang kurang tepat, yang kemudian itu menjadi satu masukan pikiran kepada dia yang kurang baik. Itu yang kita khawatirkan, sehingga lebih aman kalau ceritanya itu sama kita gitu. Jadi yang pertama adalah menjadi pendengar yang baik. Yang kedua ya, ini dalam rangka memberikan satu pengakuan tadi, memberikan perhatian yang cukup, bahwa dia merasa diperhatikan, merasa ada yang peduli begitu nggih. Dan yang kedua ini, walaupun dia dalam kondisi sedang melakukan sesuatu hal yang mungkin menurut kita kurang tepat, tapi dengan dia siap menyampaikan kepada kita, dan dia tahu bahwa ketika orang tuanya mengetahui hal ini akan ada satu reaksi ataupun satu konsekuensi, kok dia tetap bisa mau menyampaikan, itulah yang kemudian merasa ada suatu pengakuan. Maksudnya ada pengakuan itu
ya dia benar-benar diakui sebagai anak gitu nggih, tidak merasa seakan-akan terabaikan ataupun dibiarkan gitu. Jadi diakui itu di situ diakui bahwa akan keberadaannya, akan apa yang kemudian terjadi pada dirinya, kita itu peduli, kita itu perhatian untuk mengetahui begitu nggih. Makanya kalau yang awal tadi adalah pancingan untuk bercerita, ini adalah pancingan ataupun tanya terkait dengan kondisinya, apa hal yang menyenangkan, apa hal yang kurang menyenangkan, apa yang menjadi harapan. Nah, itu bisa diketahui oleh kita dan merasa terperhatikan gitu nggih, terhadap apa yang kemudian ada pada dirinya. Jadi memberikan satu perhatian, memberikan satu pedulian. Yang terakhir adalah memberikan suatu dukungan, bantuan, okay? Diberikan dukungan. Dan yang ketiga ini, ngapunten, kita tetap harus mendukung walaupun anak itu mungkin di sekolah sedang melakukan pelanggaran. Bukan berarti dukungan ini adalah anak untuk bebas dari satu konsekuensi yang harus dialami. Kadang ngapunten nggih, ini yang lagi marak terjadi itu di poin yang ketiga ini, kadang orang tua salah menerapkan. Dia pinginnya memberikan dukungan kepada anak, tetapi justru dia mengambil alih tanggung jawab anak. Anak yang melanggar, tapi kadang bapaknya yang ikut-ikut menyelesaikan. Gitu nggih. Kalau yang jadi di anak remaja, dia ditilang, kendaraan sepeda motornya dibawa polisi, orang tuanya terus nelpon polisi nih karena sesuatu yang melekat pada dirinya, mungkin jabatannya atau apa. Pertanyaannya, apakah kemudian anak akan belajar dari pelanggarannya? Tidak. Dia merasa aman, besok akan mengulang lagi karena merasa akan diselesaikan oleh bapaknya. Padahal yang dimaksud dari parenting ini, tarbiyatul aulad ini, memberikan dukungan kepada anak itu adalah menguatkan mentalnya untuk bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Kalau anak ngomong, "Pak, mobilnya sepeda motornya ditilang, disita," gitu. Lah ini orang tua ngasih bekal. "Oke nak, yang harus kamu lakukan adalah ini. Surat-suratnya harus diurus begini, kamu ke kantor sana melakukan ini dan lain sebagainya." Pembekalan itu yang harusnya dilakukan oleh orang tua. Kalau yang tidak mendukung itu biasanya menyalah-nyalah, atau udah besok sudah nggak boleh lagi ada makai motor, itu berarti tidak memberikan dukungan. Dukungan yang dimaksud adalah menguatkan, membekali anak untuk bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Dalam tanda kutip ya, yang harus kemudian benar-benar kita kuatkan itu adalah kita sedang memberikan dukungan agar anak siap secara kepribadian dalam kalimat berani berbuat, berani bertanggung jawab. Jadi gitu. Jadi siapa yang bertanggung jawab? Tetap anak, karena memang dia yang berbuat. Kalau tanggung jawab itu diambil oleh orang tua, maka nanti kesimpulannya akan berbeda. Gitu nggih? Kesimpulannya nanti akan berbeda. Nah, ini yang kemudian menjadi satu gambaran bagi kita semuanya, agar tidak terbawa dengan yang sekarang lagi rame marak begitu nggih. Kasusnya apa, penyelesaiannya bagaimana, terus siapa yang bertanggung jawab, kadang nggak jelas, sehingga tidak ada suatu pembelajaran positif bagi anak, bagi remaja kita yang sekarang sedang tumbuh begitu. Dan itu menjadi sesuatu fenomena yang tidak bagus. Kita tidak ingin menambah hal-hal semacam itu. Sekecil apapun, ketika anak melakukan kesalahan, kita tetap dalam porsi memberikan dukungan agar anak bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Walaupun mungkin di rumah, gitu nggih, walaupun di rumah. Seumpama dia mecahkan gelas, mecahkan piring,
Kita tidak harus menyalahkan kok, gitu. Tapi kita tetap, Mas, tolong ya, ini biar aman, ngambil ini, dibersihkan ini, bersihkannya dari sini, khawatir tadi ada pecahannya yang sampai ke sini dan sebagainya. Udah, itu. Tapi dia yang melakukan, begitu. Termasuk sampai ke buang sampahnya itu supaya aman bagi bapak yang nanti ngambil sampah, bagaimana itu ya kita ini. Tapi dia yang melakukan, gitu nggih. Kapunten, kadang ini ibu-ibu kadang tidak selalu punya keleluasaan waktu dalam rangka memberikan tadi, pendampingan tadi. Biasanya terus ibu-ibu langsung dia yang ngerjakan, yang bersihkan, tapi kadang sambil ngomong ngene iki, suwe-suwe entek gelase, ngono. Ya, nah itu yang harus kita kontrol di situ. Kadang kita yang melakukan tapi yo ambil begitu. Padahal harapan kita beberapa peristiwa itu menjadi sumber pembelajaran, karena memang pendidikan yang kita lakukan tidak hanya tuntas cukup semuanya di sekolah, ada poin-poin yang harus kita di rumah, begitu nggih. Ini saya pilihkan dengan tiga hal yang semoga mudah untuk kita ingat, nggih. 3 hal yang menjadi bentuk kelekatan tadi, nggih. Kunci kelekatan itu ada pada kenyamanan, merasa diakui, merasa mendapatkan dukungan. Ciri-ciri tidak akrab itu ya sudah mulai diam, mulai enggan mendengarkan, atau dipanggil itu sudah enggan untuk mendekat, atau sampai kepada sering berbeda pendapat, ya itu tanda tidak akrab, gitu. Sampai kepada melakukan suatu perlawanan, ya kan, diminta apa tapi dianya pengen apa, begitu, ya. Sedangkan cara-cara untuk kemudian membangun ataupun menjaga, merawat bonding, keakraban, kelekatan, ya ikatan emosional itu dengan memberikan satu hal-hal yang positif yang memang itu diberikan, dibutuhkan. Siap untuk menjadi pendengar yang baik, siap untuk memberikan perhatian, kepedulian, siap untuk memberikan dukungan. Tetapi yang poin yang dukungan yang memang harus kita terapkan dengan sebaik-baiknya. Kadang kita pengennya praktis segera selesai, akhirnya justru kita terpancing untuk mengambil alih suatu tanggung jawab, begitu nggih. Insyaallah demikian hal-hal yang bisa kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk menjadi satu tambahan, nggih, dalam kita memberikan pendampingan yang terbaik untuk terapi kita semuanya. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian pemaparan dari Ustaz Baik, monggo Ibu kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Ibu, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, nggih. Mau naik kelas 3 SMP. Nggih. Saya kan kalau bisa di terawas itu kan. Nggih, nggih, heeh. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, yang pertama nggih, memang sebelum memilih satu pondok, pengenalan yang mendalam terhadap pondok tersebut, begitu nggih, terhadap sistemnya, terhadap kondisi di dalamnya yang kemudian memang mau tidak mau harus kita kenali, gitu nggih. Dan harus kita sampaikan juga
ketika terjadi bullying, nah kan, kemudian itu yang mencuat di pondok, pertama yang harus kita sampaikan, tidak semua pondok begitu. Yang kedua, bullying itu bukan hanya di pondok, di sekolah bisa, di rumah bisa, di masyarakat bisa. Bahkan anak ini ketika kemudian bersosial media, nggak kalah itu bullyingnya. Kadang nggak kenal aja bully, kadang se-Indonesia, nah begitu nggih. Nah, sehingga tidak selalu bahwa itu mesti di pondok begitu. Ini yang kemudian harus kita pahamkan, sehingga kalaupun menghindari pondok juga tidak menjamin bahwa tidak akan ketemu bullying, karena bullying itu ada di mana-mana gitu, bentuknya beragam, bentuknya bermacam-macam. Di sisi lain, selain kita memahamkan terkait dengan tempat-tempat yang terjadi bullying, kemudian kita bisa memilihkan yang sesuai dengan harapannya tadi. Di sisi lain kita sampaikan bahwa bullying yang terjadi itu tetap harus kita hadapi. Kalau kita 100% menghindarkan anak kita dari bullying, toh ternyata di berbagai tempat itu juga ada bullying. Bahkan sekedar naik angkot itu bisa kok terjadi bullying. Gitu nggih. Nah, sehingga harus kita bekali bahwa kita harus menghadapi itu, harus berani. Di beberapa sesi ya, kita itu membekali ke anak-anak. Contoh, harus siap berteriak ketika kemudian terjadi bullying dengan kalimat saya tidak mau, saya tidak suka gitu. Dan itu memang harus dilawan, karena pelaku-pelaku bullying itu akan semakin menjadi ketika korbannya itu semakin pasrah, sehingga merasa tidak ada perlawanan. Dan biasanya pelaku bullying itu korban dari pembulian seniornya, seringkali kan begitu. Nah ini dia pasti akan mencari korban yang dirasa lebih lemah daripada dirinya. Nah itu yang kemudian kita sampaikan ke anak-anak, harus ada satu proses pembelaan diri agar itu tidak berlarut-larut gitu nggih, bullying. Jadi secara pribadi tetap harus kita kuatkan anak-anak kita. Sekedar bullying secara verbal, secara itu jangankan masa anak-anak nggih, wong ibu-ibu yang hadir ini aja saya yakin sampai hari ini tidak akan lepas dari bullying. Kalau di masyarakat sebutannya omongan tonggo, dikirain selama ini omongan tonggo itu enggak bullying, semua dikomen. Rasakan ibu-ibu ketemu ketika belanja sayur, jangan dikira terus nggak ada omongan tonggo. Mosok wong suaminya loh pekerjaannya gini, belanja kok cuma tempe, ngono iki ya dibully gitu nggih. Kadang nanti beli gitu loh, lihat toh kayak gitu, masa istri yang baik toh gitu, itu suaminya sudah kerja keras terus istrinya nghabiskan setiap belanja kok daging, nah begitu. Kemarin beli tempe dibully, hari beli daging dibully, nah coba nggak akan lepas. Sehingga harus yang ibu rasakan itu juga bisa kita jadikan sebagai satu bahan untuk menguatkan anak kita, ya kan? Karena komentar orang, persepsi orang, omongan orang itu nggak ada habisnya. Ini kalau dalam pembelajaran anak-anak disebutkan dengan kisahnya Luqman Al-Hakim, ya kan, orang biasa tapi sedemikian diistimewakan oleh Allah sampai menjadi nama dalam surat di Al-Quran, ya kan, bahwa keledai jalan, anaknya dinaikkan, dia yang nuntun, dikomentari, anak nggak sopan, dia naik kok orang tuanya suruh jalan, gantian anaknya nuntun, ayahnya yang naik. Nah ini ayah punya kasih sayang, dia naik, anaknya suruh jalan, begitu nggih. Akhirnya wis sama-sama yang naik kok dikomentari, wis nggak usah dinaiki, dituntun bareng, dibilang ini anak sama bapak sama aja, nggak pinter gitu nggih, punya keledai nggak dinaiki, dituntun aja. Begitu naik dua-duanya, masya Allah ini
gimana ini keledai segitu dinaiki berdua gitu, terakhir dipikul Bu, itu loh gitu. Wong keledai sehat kok dipikul, nah begitu. Ya, terus coba kalau kita kemudian tidak membekali anak kita dengan begitu, ya khawatir dibully, khawatir dikomentari, ya nggak jadi melangkah, begitu kan, nggak jadi melangkah, gitu. Jadi ini yang kemudian harus kita sampaikan kepada keluarga kita, bahwa setiap pilihan-pilihan setelah keputusan-keputusan kita ambil tetap akan ada satu tanggapan dari orang-orang di sekeliling kita, begitu gitu. Jadi kasus-kasus bullying itu ya tidak lepas dari begitu. Kalau seumpama kita sekarang baru merasa bahwa marak terjadi bullying di kalangan remaja, nah kalau ibu-ibu sekarang bertetangga aja masih jadi korban bullying, berarti tetangganya ibu itu bisa jadi waktu sekolah dulu ya gaweane ngono iku, ya kan? Bisa jadi begitu, sampai ke bawah sudah berumah tangga pun sama tetangganya juga begitu. Bisa jadi waktu di sekolah dulu sama teman sekelasnya ya bisa jadi begitu. Nah, gitu ya. Jadi bisa jadi ya dulu ya terjadi, tetapi tidak bisa langsung seviral hari ini. Nah, begitu nggih. Nah itu waktu kecil juga biasa, waktu masa bermain dulu loh, dibully itu ya biasa toh, sudah terjadi. Tapi kan dulu nggak seviral sekarang, begitu. Sehingga itu yang sesuatu fenomena yang terjadi, yang harus kita ambil peran adalah menguatkan anak-anak kita. Bahkan kalau anak cowok harus kita bekali dengan bela diri, ya harus siap begitu. Nah ini yang kemudian menjadi satu gambaran bagi kita semuanya. Oke, terima kasih. Ngaten. Oke, monggo Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan tadi Pak Ustadz, kalau tadi kan mengenai bullying, kalau sekarang misalnya kita menghadapi disharmonis antara santri dengan muslimnya, itu apakah kita harus memaksakan anak kita tetap di pondok atau bagaimana Pak Ustadz? Okay. Seandainya anak kita yang disharmonis itu hanya anak kita saja, mungkin kita bisa menyalahkan putra kita. Tapi kalau dari beberapa orang merasakan bahwa ada disharmonis antara beberapa anak dengan beberapa muslimnya, bagaimana sikap kita? Oke. Jadi ketika kemudian itu terjadi dalam satu lingkup proses pendidikan, maka yang kemudian harus disalurkan adalah kepada sistemnya. Dalam artian begini, dari sekian banyak tenaga pendidik, kemudian terjadi sesuatu hal yang dia tidak tepat dalam penanganan ataupun proses pendampingan kepada anak-anak, kepada santri, mau tidak mau memang harus tersampaikan kepada sistemnya, agar secara kelembagaan ini kemudian bisa ada satu proses pembenahan. Karena setiap pribadi kalau dalam diri guru itu dia tidak akan lepas dari 4 komponen. Secara pedagogik dia itu secara kompetensi mengajar, ya itu harus punya. Terus kemudian kepribadian, guru itu harus pribadinya memang harus bagus. Tidak bisa guru itu memiliki pribadi sebagaimana umum, karena banyak yang mungkin untuk masyarakat umum itu boleh, tetapi tidak boleh untuk guru. Itu harus difahami, itu namanya kepribadian. Yang kedua adalah terkait dengan sosial. Nah, termasuk yang Ibu sampaikan tadi berarti pada tataran sosialnya. Mungkin guru ini pinter secara ilmu, mungkin dia juga secara kepribadian mungkin solih atau solihah gitu, tapi kan kadang tidak menjamin. Kita di masyarakat juga menemukan ada orang pinter secara ilmu agama, ini terkait agama loh, kadang juga rajin beribadah, tapi kadang ngomongnya itu nyakiti loh, ada loh yang begitu. Berarti kan ini pada sisi sosial. Nah itu mau nggak mau harus sistem yang membenahi. Nah nanti kalau sudah ketemu dengan sistem, para tenaga pendidik semacam ini biasanya di sistem nanti akan ada 2, siap dibina atau diganti, ya kan memang begitu. Nah, karena kalau
guru kemudian secara sosialnya tidak tepat, wong pemilihan kata bagi seorang guru itu ada aturannya kok, menyampaikan ke anak gitu nggih. Jadi itu pada tataran sosial. Itu yang kemudian harus tersampaikan, Bu nggih. Dalam artian tersampaikan secara sistem agar kemudian ini. Dan ngapunten, kalau ibu tadi nyampaikan ke lingkup guru, kalau kayak model saya ke lingkup penceramah pun kan kita mendapati gitu nggih. Ada penceramah itu yang pinter, dia juga, tapi kadang pemilihan kata-katanya itu tidak selalu nyaman untuk yang lain ataupun nyaman untuk yang berbeda. Kadang begitu, atau nyaman untuk jamaahnya. Kadang begitu juga ada. Ini yang kemudian menjadi tataran sosial. Sehingga kalau kita mau serius dalam beragama, solih secara spiritual, solih secara personal, dan solih secara sosial, itu penting. Bahkan kalau Islam itu solih secara sosial itu benar-benar menjadi satu ukuran, ya kan? Kan begitu, ge. Ini dimulai dari solih, ukuran solih secara personal atau spiritual, yang kemudian mendukung kepada solih secara sosial. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ini adalah solih secara personal ataupun spiritual, falyakul khairan aw liyasmut, hendaklah ngomong yang baik atau lebih baik diam. Ini pada konteks solih secara sosial, gitu nggih. Termasuk mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa beriman kepada hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Jar itu tetangga. Kadang ada orang yang solihah, tapi kadang sama tetangganya nggak baik. Berarti kan sosialnya. Nah gitu. Jadi termasuk begitu. Mau nggak mau memang harus tersampaikan kepada sistem. Gitu nggih. Nah, agar proses pendidikan ini utuh, bukan hanya menyampaikan ilmu, tapi juga memberikan keteladanan yang baik. Ini kunci nggih, yang harus kita tanamkan ke anak ataupun diri kita. Dan sering saya sampaikan kepada guru, bisa jadi anak-anak kita itu tidak pandai dalam menangkap ilmu yang kita sampaikan, tetapi anak itu cukup pandai untuk meniru apa yang dilihat dari kita. Dan itu seberapapun usia loh, bahkan anak kecil itu tidak selalu pandai ngomong sebagaimana kita, tetapi sudah pinter menirukan gaya ngomong kita. Nah gitu nggih. Kalau orang tuanya ngomongnya kenceng, nah itu bisa kok menirukan kencengnya, volumenya itu loh nggih. Jadi kadang ngomong berdekatan pun pengennya kenceng. Nah, itu namanya meniru. Itu yang menjadi satu gambaran bagaimana proses pendidikan yang seutuhnya. Bagaimana pendidik itu ya memang harus mendapati yang begitu dalam dirinya, begitu. Dan katanya walaupun sudah lulus sarjana pendidikan, belum tentu layak menjadi pendidik. Bukan karena keilmuannya, tapi karena kepribadiannya. Begitu nggih? Satu lagi yang belum sempat disampaikan, Pak Boy. Yang satu kompetensi kepribadian sosial, satu lagi itu keprofesionalan, gitu nggih, bahwa namanya ngajar ya memberikan penilaian, ya memberikan satu administrasi dan sebagainya. Itu terkait dengan profesinya sebagai guru, dan itu lebih kepada satu administrasi yang kemudian memang harus ada. Dan itu pun juga kadang kita mendapati, Bu nggih, ngajare pinter tapi gak ono administrasi nih, begitu juga ada, gitu. Itu yang masuk. Tapi yang dominan memang untuk sekarang, yang memang benar-benar dibutuhkan oleh anak-anak itu lebih kepada aspek sosial. Anak butuh dirangkul, anak butuh diakrabi, anak harus difahami. Dan ngapunten, beda jauh dengan zaman kita sekolah. Zaman kita sekolah, guru menerangkan, anak harus mendengarkan, nggak boleh rame. Kalau rame, macam-macam itu yang dilakukan guru. Sekarang guru menerangkan, anak rame,
guru harus bisa mengelola anak-anak supaya kembali perhatiannya dengan segala media yang ada. Begitu nggih? Nggih. Pedagogik nggih, pengelolaan, kemudian kepribadian, kemudian sosial nggih, aspek sosial, kemudian sama yang profesionalisme dalam menjalankan profesinya atau tugasnya. Kalau dalam sistem kan kita yang sebagai wali itu kita menyampaikan kepada kelembagaan. Di sisi lain kita sebagai orang tua kepada anak kita akan memaksa dari guru itu atau kita memahami kepribadian anak itu dia sudah tidak ada zona nyaman di tempat itu. Oke, itu harus diukur nggih, harus diukur seberapa daya ketahanan anak-anak terhadap satu lingkungan. Itu benar-benar harus diukur, harus dianalisa, harus terus didampingi anak ini. Gitu nggih. Karena kalaupun kemudian kita paksakan dalam kondisi nggak nyaman, nanti terjadinya sesuatu hal yang tidak maksimal dalam proses belajarnya. Apalagi kalau itu ada kaitannya dengan personal, hubungan personal. Dan itu bukan anak jenengan, paling kita sendiri. Kita dulu itu sering merasa nggak nyaman dengan guru matematika. Apa hasil nilai kita? Dan itu terjadi semuanya loh. Kenapa selalu ketika kita sebutkan gimana kesannya terhadap guru matematika, gitu itu kadang persepsinya begitu. Padahal nggak selalu kok. Oh, saya punya guru matematika, ya sabar. Saya baik-baik aja dengan guru matematika saya. Nah begitu nggih. Tapi rata-rata begitu. Itulah yang saya maksud dengan satu interaksi sosial yang memberikan pengaruh. Begitu nggih. Dan itu sangat dominan terhadap hasil pembelajaran anak-anak. Termasuk sekarang nggih, anak-anak itu sudah tidak kita ragukan tentang kecerdasannya. Tetapi kalau sudah nggak mood, itu nggak akan maksimal. Tapi kalau sudah mood, kita tinggal gitu aja itu sudah jalan kok anak itu. Sudah bisa nyari sendiri beberapa bahan-bahan pembelajaran itu. Itu anak sekarang itu begitu. Kemampuannya luar biasa, kecerdasannya luar biasa. Beda jauh dengan kita dulu. Kita itu dulu dijelaskan itu sampai berkali-kali, kadang juga paham-paham. Anak sekarang kadang baca sendiri sudah paham, tinggal mau enggak. Nah, begitu nggih. Jadi kalau anak sekarang itu kemampuan ada, tinggal orang tua, guru itu menata kemauannya. Begitu nggih, kemauannya. Kemauan untuk belajar, kemauan untuk membaca, kemauan untuk terus berkembang. Sebenarnya di sisi itu. Kalau bahasa kita mood dan gak mood gitu aja nggih. Apalagi kalau sudah bad mood, nah itu sudah kadang gak gerak nggih. Bad mood ditambah mager, oh udah ya, lengkap itu ya. Lagi bad mood terus mager gitu udah gitu nggih. Itu anak kita sekarang. Ngapunten. Monggo. Saya tertarik dengan P tadi tentang nyaman. Nggih. Salah satu penghambat bonding itu kan memang HP itu penghambat bonding antara ortu dan anak. Dan itu kita tidak bisa menghindari ternyata. Betul Kita amati semuanya. Paling tidak itu ketika makan, ayo biar mau makan. Nggih. Itu syarat itu. Ketika bepergian biar diem waktu kita makan bersama, ya itu. Nah, ini saya sendiri terkadang cucu saya sebetulnya orang tuanya keras melarang, tapi saya amati ketika semakin keras dilarang, anak ini melawan. Nggih. Saya yang melemahkan. Akhirnya kalau di rumah saya itu terus polo dan apa anak ini lebih merojo ini. Akhirnya ya itu tadi malah jalan ke rumah saya. Malah saya nggak tega. Ya Allah, bisa sampai sebetulnya mamanya orang tuanya ini kan masih idealis ya. Kan bisa fleksibel di
ada kesepakatan ketika anak diajak ngobrol, boleh ya, tapi begini dengan syarat. Ketika kita tidak memberikan itu, anak juga kasihan, sementara temannya rata-rata tidak mengerti, itu juga kasihan. Temannya nanti pada cerita, dia sama sekali iya, ini loh Ustadz, ini bagusnya bagaimana? Ya berarti harus ada parenting ya. Nggih. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga guru, jadi merasakan sekarang itu guru kalau masih bisa kita mengapresiasi dari orang tua tidak apa-apa. Kalau orang tua itu sekarang membelanya anak itu tadi seperti Ustadz itu tadi ya, akhirnya guru itu kan apatis jadinya, meskipun ya tidak sebegitunya. Guru itu menjadi apatis, ya sudah, karena mencari posisi aman. Karena memang banyak kasus seperti itu. Setidaknya dilabrak guru itu kan biasa dilabrak orang tua. Dibiarkan ya. Pendidikan sekarang khususnya tentang adab anak ini. Ujian nasional dihapus, oke, tekanan untuk angka ini sudah tidak ada. Tapi dihadapkan masalah lagi, orang tua yang pembelaannya luar biasa karena saking sayangnya pada anak. Ini dialami adik saya di olahraga. Anak ini luar biasa nakal, dijewer ya tidak tahu apesnya ya, berdarah jeweran ini. Itu sampai kasus polisi. Akhirnya adik saya ditekan. Ini kalau harus ada apa ganti rugi atau apa namanya, dimintai 25 juta, kalau tidak dikasih, ini diperkarakan sampai ke pengadilan. Ya akhirnya padahal itu setelah itu ya dibawa, ditangani, ini sudah minta maaf, tetap tidak mau. Seperti itu akhirnya ya adik saya itu sekarang ya sudah saya melaksanakan kewajiban saya. Ada anak apapun wes urusannya orang tua. Nah ini gimana Ustadz ya, kan berarti di satu sisi untuk guru ini juga supaya kembali apa ya sudah zamannya gitu ya, karena memang sudah masanya ya, katanya didiklah anakmu sesuai zamannya. Apa itu ya termasuk mohon pencerahan dan ke apa ya Ustadz ya, supaya lebih nanti untuk kebaikan di dunia pendidikan. Terima kasih. Yang pertama terkait dengan HP atau kecanduan gadget, kita runtut sejarahnya agak jauh. Jadi bisa jadi bermula tadi yang sudah pernah saya sebutkan, anak rewel biar nggak ganggu orang tuanya, pegangi HP. Setelah itu nyaman dengan HP dan nyamannya juga cukup lama, durasi waktunya lama, keseringan waktunya berpakai. Dan itu berlangsung lama. Baru setelah lama anak kadang sudah lupa waktu, itulah saat itu baru orang tua sadar bahwa anaknya dalam posisi kecanduan. Sehingga, dan ini semuanya, tidak hanya HP, tidak hanya pada anak-anak, bahkan sampai ke orang tua pun kalau sudah masuk pada fase kecanduan itu pasti terjadi dalam rentan waktu yang lama. Nyaman dengan itu, gitu nggih. Ngapunten saya contohkan, bapak-bapak sampai kecanduan burung, yang dipelihara burung saja, yang diurusi burung saja, di mana saja ketemu burung dibeli, sampai lupa dengan kebutuhan istrinya, itu pasti ada sejarahnya. Ya kan? Nggak mungkin toh, oh pekan ini datang ke pasar burung terus diborong semua, nggak mungkin. Pasti satu persatu dan itu rentannya lama. Kita orang tua begitu ketemu anak kecanduan HP, pengennya segera sembuh. Yang dilakukan apa? Langsung di-cut. Wes gak oleh mainan. Itulah yang kemudian terjadi perlawanan, dan itu semua termasuk nggih, ngapunten, bapak-bapak yang kecanduan rokok kok langsung berhenti, kok itu dari dirinya tapi dihentikan orang lain, pasti secara fisik pasti akan berontak. Ngomong habis makan itu kalau nggak ngerokok kecut,
Ibu-ibu habis makan nggak ngerokok ya biasa aja, nggak ada kecut-kecutnya. Wong urusan habis makan aja kok begitu. Berarti kan kebiasaannya toh. Nah begitu, jadi gitu. Jadi konteksnya begitu. Sehingga proses kecanduan itu dalam waktu yang lama, kalau kita mau jujur untuk menghentikannya pun seharusnya ada proses yang lama. Orang tua kadang nggak sabaran, sekali dua kali manggil anaknya nggak dijawab karena ini langsung ambil, ya kan? Anaknya suruh makan, suruh sholat, suruh ngaji nggak mau, sita. Sering pengennya begitu dan seakan-akan itu oh yaudah beres, sudah saya sita kok. Tapi kan dalam hatinya belum selesai ini, belum selesai, gitu gitu, belum selesai. Apalagi ngelihat temennya masih makai, terus saya inilah, ini khawatirnya begitu disita nanti khawatirnya masuk kepada 3 hal yang jadi ciri-ciri tadi. Akhirnya anak diem, anak nggak nurut, anak sudah pengen beda, sampai anak memberikan perlawanan. Itu berarti sudah kedekatan ini. Anak merasa tidak diperhatikan, tidak diakui, tidak didukung. Khawatirnya lagi begitu dia disita HP-nya terus dibully temennya, ye kasihan disita HP-nya. Itu tambah, di temennya nggak diterima, di keluarga nggak diakui. Coba kayaknya Mbak yang agak kerasa ya, ini dunianya, maksudnya secara usia itu merasakan. Kalau sampai mendapatkan perlakuan begitu itu anak-anak kerasa itu nggih. Jadi ini yang saya maksud, nanti ketika kemudian perlu disampaikan ke putra putrinya ya, mama papa yang kemudian ini, proses kecanduan itu lama, untuk menetralisir juga harus lama. Dan yang harus perhatikan anak, kesadaran orang tua ini tidak bisa dipisahkan oleh anak-anak ya. Bahkan kalau mau jujur, dunia teknologi, dunia IT, dunia Android, ini dunianya anak-anak. Kita itu di dunia mereka pendatang, dan kita sebagai pendatang itu ya karena kita masih di dunia aja. Kalau kita sudah nggak di dunia ya sudah nggak ini, karena memang ini bukan zaman kita, gitu nggih. Kita kenapa kok menangi yang begini? Ya karena kita sama Allah diberi usia panjang aja ketemu yang begini, gitu nggih. Karena masa kecil kita itu ya kelereng, dakon, ya kan, itu bekel, itu masanya jenengan itu, gitu nggih. Lah kita itu kadang memandang negatif anak-anak yang main game, padahal cuma beda bentuk dengan permainan kita masa dulu. Jangan dikira kemudian ketika kita itu main zaman dulu itu nggak seperti anak-anak sekarang yang lupa waktu. Sama toh, jenengan kalau gobak sodor ya dipanggil-panggil, mau maghrib suruh segera mandi ya nggak pulang-pulang gitu. Gobak sodor main karet jenengan itu loh sampai berapa lama, kadang disuruh beli bumbu ya nggak pulang-pulang. Nah kok sekarang kemudian anaknya game-giman kok perasaan aneh gitu nggih. Ayo, itu yang harus kita sadari. Niki Bu nggih, nanti santai mawon terus ngobrol sama mama papa. Jenengan kan pasti ngalami itu. Awakmu ndike, Nduk. Begitu. Nah, termasuk yang awakmu Mas dolanan nekeran gak mulai-mulai gitu. Apalagi kayak kalau yang saya itu pengalaman pribadi, kalau sudah mandi di sungai itu nggak pulang-pulang. Mata merah, bibir biru baru pulang. Itu pun pulang karena bajunya itu dibawa ibu. Mbok wes tak gawe mulai klambine gitu. Akhirnya kita itu di pinggiran sungai gitu karena bajunya dibawa. Itu nggih. Jadi prosesnya gitu. Berarti ini ya Ustaz, konsep memandang kecanduan itu yang salah. Dianggap yang kecanduan ini ya hanya rokok, HP, padahal bermain. Lah bermain ya sama. Dikira mancing itu nggak kecanduan Bu. Mancing itu kecanduan. Ibu-ibu shopping itu bisa kecanduan loh. Jangan dikira jenengan rujaan, arisan itu bisa kecanduan. Ayo, kalau sampai kecanduan, kelompok arisan berapa saja yang diikuti? Ayo. Ya jangan dikira. Kadang kita itu mikirin anak saya kecanduan HP,
Saya kalau ada yang konsultasi gitu itu sebenarnya batin saya, jenengan kecanduan apa Bu? Jangan-jangan nggak sadar dirinya. Ada yang kecanduan tas, kecanduan jilbab, kecanduan sepatu. Nah iya. Iya. Ada yang kecanduan masak. Setiap ketemu resep pengen dicoba semuanya, padahal belum tentu kemakan. Nah. Saya itu dari dulu nggak pemalas, tapi selalu ranking dan selalu juara itu dari HP. Nah, Bahasa nggih. Mandarin Nggih. selalu. Nah, Terus bahasa Inggris. nggih. Kemarin itu juara pidato sebatang ya juara satu. Nggih. Dari HP to nggih? Ya. Nah, Terus ngoten. bahasa Arab itu sampai bahasa istilah Mandarin, bahasa Arab itu bukan bahasa Arab itu ada berapa bahasa itu ya dari masa HP itu ya nggak semuanya jelek ya. Nah, ngoten nggih. Ngapunten, saya tadi nyampaikan ke jenengan itu saya nyari materinya di HP loh, Bu. Saya nggak punya bukunya. Saya ikut pelatihan nggih lewat HP kula pelatihannya. Ini untuk semuanya. Kita tidak bisa melabeli anak dalam konteks kecanduan HP ya. Selama kita bisa menerapkan. Yang pertama, durasi. Karena mungkin kisah durasinya saja. Yang penting kita mengawal anak tahu waktu, kapan pakai HP, kapan waktunya makan, kapan waktunya mandi, kapan waktunya sholat, kapan waktunya belajar, kapan waktunya ngobrol sama orang tua. Tetapi anak pengen ngobrol sama orang tuanya jawabine karo HP nan, iku ya jadi virus. Iya, piye mau? Begitu. Tapi ya karena ini, bapake lho, bapake. Lah kan ya podo ngelarang anak ber-HP tapi yang nampak itu begitu. Pertama, durasi nggih, durasi. Yang kedua, fungsi. Nah, cek fungsinya. Fungsinya apa? Game. Ya, gamenya yang bagaimana? Itu yang kemudian gitu. Maksud saya, kita tidak bisa melarang 100% ataupun melabeli seluruh game itu nggak boleh. Tinggal yang nampak. Wong game menyusun huruf hijaiyah itu juga ada loh, Bumul nggih. Berarti kan masih bisa toh buat belajar. Nah, begitu. Jadi fungsinya HP itu untuk apa? Dan itu yang kemudian kita sadarkan ke anak-anak. Kalau kita fungsi HP itu komunikasi. Anak-anak itu bisa bentuk hiburan, ada bentuk edukasi. Makanya kalau fungsi itu saya ada trik nggih di rumah itu. Kalau untuk mengontrol durasi saya biasanya dengan panggilan. Mas, Mbak, begitu. Itu untuk mengontrol durasi. Dalam artian dia tetap kita jaga untuk connect dengan lingkungannya. Karena itu yang mengontrol durasi, biar tidak sepaneng sekian waktu dengan HP. Gitu. Ya nanti kalau seumpama dipanggil 2 kali, saya biasanya 2 kali kok kemudian tidak nyaut, saya biasanya mendekat. Kok serius Mas? Nah begitu. Kita butuh tahu dia sedang apa. Seriusnya itu loh sedang apa, begitu nggih. Masuk kepada fungsi. Dia itu membuka HP, menggunakan HP itu dalam hal apa toh, begitu. Dan yang ketiga, ini yang mau tidak mau kita harus ngecek aplikasi yang dia download apa. Saya khawatir orang tua yang tidak ngecek ke anak-anak sampai aplikasi, anak belajar tajwid, anak baca teks ceramah, anak belajar pelajaran, anak buka Google, buka PDF untuk referensi, dipandang kecanduan. Karena nyentuh karo HP gitu. Karena anak-anak sekarang suruh belajar terus baca buku, nggak seluruhnya siap, nggak menarik. Ada anak-anak itu baca itu sudah enggak, tapi nyari YouTube-nya diputar kenceng terus didengarkan aja. Belajarnya dia begitu. Jadi memang harus siap dengan dunia anak sekarang. Begitu, harus siap dengan dunia anak sekarang. Dan itu yang kemudian memang ada pada dunianya. Jadi tidak bijak kalau kita kemudian menjauhkan anak-anak dari dunianya, dari dunianya, begitu. Ini yang kemudian harus kita pahami.
ngapunten nggih, saya pilihkan 3 hal juga. Durasi, fungsi, aplikasi. Gitu nggih. Dan ini saling mendukung. Selama ini orang tua terfokus di poin yang pertama, durasi. Pokoknya nek HP-nan terus kecanduan gitu. Padahal belum tentu. Ya lihat fungsinya loh. Wong jenengan juga biasa. Tapi ngapunten nggih, saya itu sampai sekarang itu belum ada sih orang tua yang konsultasi, "Ustadz, saya kok kecanduan HP ya?" Gitu nggak ada. Padahal kemana-mana yang bawa HP. HP nganter anak itu loh, ketinggalan HP ini ya panik ih. Daripada ketinggalan dompetnya loh. Kok nggak ada yang curhat, yang konsultasi, "Ustadz, saya kok kecanduan HP ya?" Gitu itu enggak. Nggih kan ngeten nggih. Dan anu tolong nanti nggih PR ibu-ibu yang hadir dan juga yang streaming, tolong bisa dicatatkan, dituliskan masing-masing, jangan-jangan ada okay. Yang tadi loh, jilbab, tas, setiap jilbab kayak lagi, nah gitu. Tas juga begitu. Oh, kalau tasnya warna begini, sepatunya begini, dicocok-cocokin terus gitu. Nah, coba nanti dicek nggih. Terima kasih. Insyaallah begitu nggih. Nggih, Bu Mul nggih. Heeh. Betul ya Bu ya. Insyaallah semoga kalau pas acara wisata yang datang lebih banyak lagi ini insyaallah alhamdulillah. Jadi seperti kesimpulan, jadi kunci kelangkaan antara anak dan orang tua yang pertama adalah kenyamanan, yang kedua diakui keberadaannya, dan yang ketiga merasa mendapatkan dukungan. Sedangkan tata cara membangun bonding dengan anak yang pertama adalah siap untuk menjadi pendengar yang baik. Yang kedua, tetap mengakui keberadaan anak. Yang ketiga, memberikan dukungan, bantuan dengan cara menguatkan mental dan membekali anak untuk merasa bertanggung jawab. Oke, insyaallah semoga kajian pada pagi hari ini semoga bisa bermanfaatnya, diambil mikronya, kita aplikasikan. Ketemu lagi dari Selasa pekan depan ya Ibu. Semoga lebih banyak lagi yang hadir daripada hari ini. Kita tutup acara kita dengan bacaan hamdalah, istighfar, dan doa penutup majelis. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.